Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fasahmi, NIM 2108101171. Saya akan mempresentasikan sedikit kisah tentang istri Rasulullah SAW, yakni Siti Aisyah radhiyallahu anha, dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kitab Kuning atau Kitab Aqidatul Awam. Ummul Mukminin atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lahir 7 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ini berdasarkan pernyataan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi oleh Rasulullah SAW tepat pada umur 6 tahun. Kemudian dia mulai berkumpul dan juga mulai tidur dengan Rasulullah SAW itu pada saat beliau usia berumur 9 tahun. Yang pertama ini mengenai keluarganya. Ayahnya itu bernama Abu Al-Ka'bah yang kemudian dirubah menjadi Abdullah oleh Rasulullah SAW setelah masuk Islam. Julukan ayahnya yang dikenal yakni adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu oleh umat Islam hingga sekarang, yakni sebagai sahabat terbaik Rasulullah SAW. Sedangkan ibunya bernama Zainab, akan tetapi lebih dikenal dengan julukannya yaitu Ummu Roman. Sayyidah Aisyah lahir sudah dalam keadaan masuk Islam, karena ayah dan ibunya itu sudah dalam keadaan masuk Islam sebelum kelahiran dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ayahnya menjadi orang pertama yang mempercayai kabar agung berupa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ibunya pun juga tergolong orang-orang yang paling awal masuk Islam. Siti Aisyah memiliki 5 saudara. Yang pertama yaitu Abdurrahman sebagai saudara kandungnya, dan juga Abdullah, Asma, Muhammad, serta Ummu Kulthum sebagai saudara seibu, karena ayahnya tidak memiliki hanya satu istri yang berupa Zainab atau Ummu Roman sebagai ibu dari Siti Aisyah radhiyallahu, melainkan juga punya istri lain selain ibu Sayyidah Aisyah. Sebagaimana layaknya anak kecil, Siti Aisyah juga sangat senang bermain dan berekspresi layaknya seorang anak kecil bersama teman-teman sebayanya. Akan tetapi dia tidak banyak ambil bagian dalam hal itu atau dalam bermain layaknya anak pada umumnya, karena Siti Aisyah dilamar untuk menjadi pengantin dan istri Rasulullah SAW pada usia yang sangat belia, yakni pada usia 6 tahun. Selanjutnya yakni kisah pernikahan antara Siti Aisyah dan Rasulullah SAW. Awal mula pertunangan dan pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah SAW bermula dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi, di mana Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau bermimpi bahwa Sayyidah Aisyah hingga 3 malam di akhir masa hidupnya, Sayyidah Khadijah. Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril membawa sosok perempuan dalam mimpinya. Seluruh tubuhnya tertutup hingga mukanya sekalipun dengan kain sutra yang sangat megah. Dikatakan oleh malaikat Jibril Rasulullah SAW, inilah calonmu. Setelah dibuka oleh Rasulullah SAW, ternyata Sayyidah Aisyah. Rasulullah SAW pun menjawab, jika ini memang dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan terjadi. Setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ada seorang perempuan bernama Khawlah mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, apakah Rasulullah tidak mau menikah lagi? Rasulullah SAW menjawab, dengan siapa? Perempuan itu atau Khawlah bertanya lagi, apakah Anda ingin perawan atau seorang janda? Rasulullah pun balik bertanya, siapakah gerangan? Dijawab oleh perempuan yang tadi, yang perawan adalah Siti Aisyah, perempuan yang paling cinta terhadapmu, dan yang janda adalah Saudah, perempuan yang sudah beriman dan menjadi pengikutmu. Rasulullah SAW pun menyingkapinya dan menjawab untuk datang kembali dan mengingatkan saya. Setelah menanyai Rasulullah SAW, perempuan itu pun langsung bergegas mendatangi rumah Abu Bakar Siddiq dan bertemu langsung dengan Ummu Roman, sembari mengatakan, Allah telah menganugerahkan kebaikan dan keberkahan untuk kalian.
Kemudian Ummu Roman berkata, apa itu? Kemudian dia menjawab, perempuan yang tadi, saya diutus oleh Rasulullah SAW untuk melamar Aisyah putrimu. Ummu Roman pun berkata, mohon tunggu Abu Bakar. Lalu datanglah Abu Bakar Siddiq dan disampaikan hajat dan kebutuhannya oleh perempuan yang tadi. Abu Bakar Siddiq pun berkata dan bertanya, apakah dia boleh dan pantas berdamping dengan Rasulullah SAW padahal saya masih saudaranya? Perempuan itu pun langsung balik dan menyampaikan pada Rasulullah SAW. Rasul pun menjawab, sampaikan pada Abu Bakar bahwa dia adalah saudaraku se-Islam dan anaknya halal dinikahi olehku. Setelah mendengar itu, Abu Bakar langsung menikahkan putrinya Aisyah radhiyallahu anha, di mana umurnya pada saat itu sekitar umur 6 tahun atau 7 tahunan. Pernikahan itu berlangsung hanya sebatas akad atau belum digauli oleh Rasulullah SAW hingga beliau hijrah ke Madinah tepat pada tahun kedua bulan Syawal selesai perang Badar. Rasulullah SAW baru menggauli Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itulah kisah awal pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya wafatnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hidupnya yang penuh dengan jihad, Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah wafat pada usia 66 tahun bertepatan dengan bulan Ramadan tahun ke-58 Hijriah dan dikuburkan di Baqi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dan dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.